Ada beberapa hal Ibu Menteri perlu kami sampaikan. Karena memang kita berbicara tentang ekonomi hijau, artinya mau kita bergerak dari dunia fosil ke dunia yang baru. Dan tentu ini butuh ruang, pikiran, edukasi. Karena masyarakat kita tahunya batu bara, tempat kehidupan itu. Energi itu hanya satu-satunya batu bara. Masyarakat kita tahunya cara nambang itu dengan cara seperti itu. Nah, ini butuh edukasinya. Seberapa besar pun pasukan kita siapkan Gakum, ya Gakum melawan tentara ya kalahlah Gakum. Mau jujur ataupun tidak, Gakum lawan polisi kalahlah Gakum. Bukan polisi kelembagaan ya, oknum maksudnya. Tentara bukan kelembagaan, oknum. Dan tentu orang KLHK juga bukan kelembagaan, oknumnya. Jadi ada orang kita, oknumnya, ada orang para instansi lain plus masyarakat. Tentu inilah tantangan berat kita karena ini menyangkut pola hidup, budaya, dan pola keterdidikannya. Dan ini adalah pekerjaan yang menumpuk dari masa lalu sampai hari ini. Dan bukan hanya Ibu Menteri tentu yang butuh mengendalikan ini, tapi semua kita, terutama yang diberi amanah jabatan, baik Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kekuatan negara butuh konsentrasi yang sama. Suka ataupun tidak suka, Indonesia ini adalah punya kekuatan hijau yang terbesar di dunia. Dan tentu harapan semua pihak, walaupun mereka tetap membuat rumah kaca, tetap meninggikan energi nuklir yang mengakibatkan emisi karbon tinggi mereka sumbang, tapi mereka juga gak menyumbang besar bagaimana menghijaukannya kembali. Tentu kita punya hak untuk mengajukan ke dunia internasional bagaimana perhatian mereka, karena mereka juga butuh sama sehat. Nah, itu butuh perjuangan kita semua. Yang kedua, Ibu Menteri, terutama di lingkungan hidup ya. Ini dunia persampahan kita kan dunia yang terus menyesakkan dada kita ini. Saya ini hanya ingin menyampaikan mungkin begini ya. Sampah kita itu ada asalnya tanah. Ada asalnya oksigen. Ada asalnya hidrogen. Semua ada asalnya. Ini kan tidak terbentuk langsung jadi gelas. Tapi ini dibuat dari dasarnya apa? Mungkin nggak kita bisa kembalikan ini ke dasarnya kembali? Kita kembalikan ini ke tanah lagi. Kita kembalikan lagi ini ke oksigen lagi. Mungkin nggak begitu? Atau kita kantong plastik ini yang sampah besar itu plastik sekarang. Mungkin nggak mereka dikembalikan lagi? Itu kan senyawa yang dibuat, diproduksi secara tentu kimiawi ya. Nah, ini perhatian kita pada dunia sampah ini memang butuh fokus. Pertama, keterdidikan masyarakat kita dunia bahwa bahan organik itu bisa menjadi baik bagi mereka buat pupuk. Dan tentu butuh edukasi bagaimana yang bahan organik masyarakat kita bisa membuat pupuk sendiri. Artinya tidak sendirian, Ibu Dirjen Lingkungan Hidup. Kita dorong dengan bantuan terus membuat pabrikasi, seolah-olah itu tidak nampak nyata hasilnya. Nah, kita butuh yang kedua, bagaimana plastik bisa menjadi kembali lagi ke asalnya. Tentu kan semua juga dengan kekuatan pemanasan suhu. Bagaimana plastik itu bisa menjadi lebur kembali, bisa menjadi oksigen kembali, tentu dengan yang baik, yang sehat. Ada butuh riset di dunia lingkungan hidup kita bagaimana sampah ini bisa dibuang lagi ke asalnya. Karena kan solusi kita dengan cara recycle begitu berat tuh. Tidak semua terpakai. Bantar Gebang makin parah, Padalarang makin parah. Mana kota-kota yang tanpa sampah yang punya penanganan sampah efektif? Hampir tidak ada. Sumatera pun dan Kalimantan itu seolah-olah tidak jadi masalah sampah karena banyaknya dibuang ke hutan karena lahan masih luas.
Tapi daerah-daerah seperti di Jawa yang sudah tidak punya daerah dan ada lahan yang luas sudah keteteran semua. Nah, ini butuh pikiran kita semua, butuh fokus semua, dan tentu saya lagi-lagi tidak semua melibatkan KLHK. Butuh kemitraan meluas. Dan percobaan-percobaan ini harus terus riset kita. Kadang-kadang saya pikir begini, Bu. Kalau di modal Pakistan, Kalimantan, di Pakistan, di India, kan industri-industri seperti itu sudah rumahan. Mereka bisa meleburan baja, bukan kayak kita Krakatau Steel yang begitu raksasa besar itu. Mereka itu bisa di pinggiran-pinggiran rumah. Gitu. Apa kita nggak bisa lakukan itu yang sama? Bagaimana menghancurkan sampah itu? Nah ini, tapi memang yang terpenting adalah edukasinya, pendidikannya, sosialisasinya. Jadi kalau dunia ekonomi Bu Menteri jauh lebih paham. Kalau kita pendapatan plus konsumsi sama dengan investasi, ini fiskal, ini yang bermasalah di kita. Tapi pendapatan plus sumber daya manusia, kita bukan investasi, pasti kemandirian ke sananya. Nah yang nggak ada di kita adalah bagaimana masyarakat kita punya sumber daya, punya kemauan, punya orientasi bahwa sampah ini menjadi bagian dari kehidupan yang strategis, yang produktif untuk peningkatan ekonomi. Hari ini, hari-hari sampah ini memang kita tidak bisa pungkiri. Yang lain, kenapa saya gak bahas, yang lain sudah bahas, jadi saya fokus yang ini yang memang tidak ada yang menyampaikan dari tadi. Nah kira-kira kepentingan kita pada dunia, karena ini tanggung jawab di KLHK, ini mungkin lokomotifnya, Bu. Sementara kan bukan hanya satu-satu kita yang bekerja, banyak yang kita bisa gerek bersama-sama. Yang terakhir, Bu, kita ini kepentingan di hulu air. Hulu air kita tuh rusak semua. Saya ingin contohkan, Kementan ini mengadakan pompa air 6 juta pis, 2 triliun. Terus pengadaannya diadakan, berfungsi gak pompa air? Ya enggak lah, airnya gak ada. Nah sementara air ini sumber kehidupan, yang posisi ini ada di kita. Jadi saya tetap menyampaikan ke Ibu Menteri, bagaimana kita punya perlindungan, perawatan hulu-hulu air itu. Kita kalau ingin besarnya bagaimana sedimentasi, kita bisa ada penanganan sedimentasi. Kita berharap juga begitu, tapi begitu beratnya, Bu. Mana bendungan yang tidak mengalami pendangkalan hari ini? Boleh dicek Segara Anakan. Berapa puluh bendungan, berapa triliun yang dibangun oleh APBN, oleh PUPR. Dan apa dampaknya? Nggak jadi apa-apa, Bu. Kenapa? Karena dangkal, airnya nggak ada. Kenapa dangkal? Sedimentasi. Di hulunya sudah gundul. Air besar, air hujan masuk ke alur sungai, jadi coklat, jadi kopi susu, Bu. Nampak, bukan air. Artinya itu sudah lumpuh. Makanya itulah yang menjadi sedimentasi di hilir, dan ini sudah dipahami oleh semua pihak. Pikiran saya, hulu tentu alur daerah aliran sungai das, kita berharap bahwa bagaimana penanganan hutannya itu tidak sampai rusak, apalagi sampai jadi daerah sayur. Nah itu yang jadi masalah. Jadi Pak Wamen pernah ke Garut Selatan lihat konservasi sancang. Nah kenapa di Sancang air itu sancang serem katanya, tapi airnya itu di atas 2 mata kaki lah, di muara itu, karena itu sedimentasi. Nah saya berharap tadi penggerakan perhutanan sosial itu adalah gerakan bagaimana yang punya outcome, yang punya dampak, erosi, sedimentasi tanah itu tertahan. Berarti Pak Mahfuz sudah harus bekerja keras. Inventarisir seluruh das kita, inventarisir seluruh perhutanan sosial kita, mana yang di pinggiran garis das. Dan itu hakul wajib gitu, wajibul kudu. Pohon-pohon agroforest itu.